Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalin Habibah, NPM 19310066. Di sini saya akan melengkapi tugas video dari UAS persamaan diferensial terkait soal UAS nomor 2 dan 4. Dalam soal nomor 1 itu diberikan soal 2y negatif 2dy plus 2x plus 3dx sama dengan 0. Dalam menyelesaikan soal tersebut, Rara menggunakan metode persamaan diferensial terpisah dan mendapatkan penyelesaian umumnya adalah x kuadrat plus y kuadrat negatif 3x negatif 2y sama dengan c. Apakah hasil yang diperoleh Rara dapat dipercaya? Buktikan pendapatmu. Menurut saya, metode persamaan diferensial terpisah yang digunakan untuk mengerjakan soal tersebut itu belum tepat hasilnya. Dimana dalam menggunakan metode persamaan diferensial terpisah itu yang pertama kali kita memisahkan variabel x dan y ke kedua sisi persamaan, yaitu diperoleh 2y negatif 2dy plus 2x plus 3dx sama dengan 0. Kemudian disederhanakan, itu dikalikan dengan sama-sama dikalikan dengan setengah dikalikan 2y negatif 2dy plus setengah dikalikan 2x plus 3dx sama dengan 0, yaitu diperoleh y negatif 1dy plus x plus 3/2dx sama dengan 0. Y negatif 1dy sama dengan negatif x negatif 3/2dx. Kemudian hasil dari pemisahan variabel x dan y kita integrasikan, yaitu mengintegrasikan kedua sisi persamaan diferensial, yaitu integral dari y negatif 1dy sama dengan negatif integral x plus 3/2dx setengah y kuadrat negatif y sama dengan negatif setengah x kuadrat negatif 3/2x plus tc. Kemudian ruas kanan dan kiri sama-sama dikalikan dengan 2, yaitu diperoleh y kuadrat negatif 2y sama dengan negatif 2x negatif 3x plus 2y. Jadi hasil yang diperoleh Rara tidak terpercaya, di mana hasil yang tepat adalah y kuadrat negatif 2y sama dengan negatif 2x negatif 3x plus 2c. Kemudian untuk soal nomor 2 poin B, Rara beranggapan bahwa metode persamaan diferensial terpisah hanya satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Rara? Jika tidak, buktikan bahwa soal tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Tidak tepat, persamaan diferensial pada soal nomor 1 tidak hanya diselesaikan dengan persamaan diferensial terpisah, tetapi dapat digunakan dengan beberapa metode. Yang pertama, menggunakan faktor integrasi. Yang kedua, metode persamaan diferensial homogen. Dan tiga, metode variabel terpisah dengan melakukan manipulasi aljabar terlebih dahulu pada persamaan diferensial. Yang pertama, saya akan membuktikan dengan menggunakan faktor integrasi, yaitu dari soal 2y negatif 2dy plus 2x plus 3dx sama dengan 0. Diperoleh faktor integrasi yang sesuai dalam soal ini, yaitu 1/2y negatif 2. Diperoleh integrasinya yaitu 1/2y negatif 2. Kemudian kita kalikan dengan persamaan diferensial, yaitu 1/2y negatif 2 dikali dengan 2y negatif 2dy plus 1/2y negatif 2 dikalikan dengan 2x plus 3dx sama dengan 0. Diperoleh 2y negatif 2/2y negatif 2dy plus 2x plus 3/2y negatif 2dx sama dengan 0. dy plus 2x plus 3/2y negatif 2dx sama dengan 0. Integral dy plus integral 2x plus 3/2y negatif 2dx sama dengan 0. Integral pertama dari persamaan ini yaitu diperoleh y plus c1, di mana c1 adalah konstanta integrasi. Sedangkan integral kedua kita memisahkan dulu. U-nya yaitu 2y negatif 2, du-nya yaitu 2dy. Berarti integral dari 2x plus 3/2y negatif 2dx sama dengan setengah dikalikan integral 2x plus 3 per u du. Diperoleh setengah ln mutlak x
mutlak C2. Maka diperoleh Y plus C1 plus setengah len mutlak 2Y negatif 2 mutlak plus C2 sama dengan 0. Jadi tidak hanya persamaan diferensial terpisah yang dapat menyelesaikan persamaan tersebut, tetapi dapat menggunakan faktor integrasi. Sedangkan untuk soal yang keempat, perhatikan di situ kan tertera jawaban Ridwan dan Susi. Perhatikan jawaban Ridwan dan Susi dalam menyelesaikan persamaan Y double absen negatif 4Y absen plus 3Y sama dengan 4TE pangkat 3T. Yang pertama, periksalah kedua jawaban tersebut manakah dari jawaban Ridwan dan Susi yang tepat. Jika jawaban Ridwan dan Susi terdapat kesalahan, jelaskan bagian mana saja kesalahan tersebut terjadi. Baik dari jawaban Ridwan maupun Susi itu terjadi kesalahan, di mana dalam mencari faktor untuk Ridwan yaitu diperoleh persamaannya R pangkat 3 negatif 4R plus 3 sama dengan 0. Faktornya yaitu R plus 3, R minus 1 sama dengan 0. Diperoleh R-nya yaitu negatif 3 dan 1. Berarti hasil jawaban Ridwan itu tidak tepat. Untuk Susi yaitu R pangkat 3 negatif 4R plus 3 sama dengan 0. R negatif 3, R plus 1 sama dengan 0. R sama dengan 3, R sama dengan negatif 1 juga tidak tepat. Jadi jawaban mana antara Ridwan dan Susi yang tepat? Dia sama-sama tidak tepat. Tetapi jawaban yang sesuai yaitu diperoleh R-nya yaitu 3 dan 1. Kemudian setelah memperbaiki pencarian faktor, kita mencari YH. YH dari Y double absen negatif 4Y absen plus 3Y sama dengan 0. Diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat negatif 4R plus 3 sama dengan 0. Diperoleh R negatif 3, R negatif 1 sama dengan 0, R sama dengan 3 dan R sama dengan 1. Jadi diperoleh Y yaitu C1E pangkat 3T plus C2 pangkat ET. Perhatikan GT-nya di sini 4T sebagai polinomial, sedangkan E pangkat 3T sebagai eksponen. Setelah kita mencari YH, kemudian kita mencari YP. Dimisalkan kita YP yaitu A plus BT dikalikan E pangkat 3T. YP absen, mencari turunan pertamanya yaitu diperoleh B E pangkat 3T plus A plus BT dikalikan 3E pangkat 3T, yaitu 3A plus B plus 3BT dikalikan E pangkat 3T. Untuk YP double absen yaitu 3BE pangkat 3T plus 3A plus B plus 3BT. Diperoleh 9A plus 6B plus 9BT dikalikan E pangkat 3T. Kemudian kita substitusikan ke dalam soal, yaitu diperoleh substitusinya yaitu YP double absen negatif 4YP absen plus 3YP sama dengan 4T dikalikan 6 pangkat 3T. Diperoleh 9A plus 6B plus 9BT dikali dengan E pangkat 3T dikurangi 4 dikalikan 3A plus B plus 3BT dikalikan E pangkat 3T plus 3 dikalikan A plus BT E pangkat 3T sama dengan 4 TE pangkat 3T. Kemudian disederhanakan, diperoleh 2B sama dengan 4T. Di sini B sama dengan 2T dan A sama dengan 0. Jadi diperoleh YP itu adalah 0 ditambah 2TT dikalikan E pangkat 3T sama dengan 2T kuadrat dikalikan dengan E pangkat 3T. Kemudian mencari PU. PU diperoleh dari Y sama dengan YH ditambah YP, yaitu C1E pangkat 3T plus C2E pangkat T plus 2T kuadrat E pangkat 3T. Untuk poin yang C, adakah cara lain yang dapat kamu gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut? Ada, saya menggunakan faktor integrasi, yaitu dari soal Y pangkat double absen negatif 4Y absen plus 3Y sama dengan 4TE pangkat 3T.
Y double absen negatif 4Y absen plus 3Y negatif 4TE pangkat 3T sama dengan 0. Diperoleh faktor integrasi adalah E pangkat 4T sehingga menjadi E pangkat PT Y double absen negatif 4E PT Y absen plus 3E pangkat PT Y negatif 4T E pangkat 4. Dari soal di atas diperoleh PT-nya yaitu 4T, maka E pangkat 4T Y double absen negatif 4E PT Y absen plus 3E PT Y dikurangi 4T E pangkat 7T sama dengan 0. D2 per D3 kuadrat dikalikan dengan E pangkat 4TY negatif 4 dikalikan dengan D per DT E 4TY sama dengan 4TE 7T. E 4T D kuadrat Y per DT kuadrat plus 4E pangkat 4T DY per DT sama dengan 4E 4T DY per DT dikurangi 16E pangkat 4T Y sama dengan 4T pangkat E 4TE pangkat 7T. E pangkat 4T dari D kuadrat Y per DT pangkat 2 negatif 16E pangkat 4TY sama dengan 4TE pangkat 7T. Dari persamaan diferensial tersebut diperoleh D kuadrat Y per DT kuadrat negatif 16Y itu sama dengan 4TE pangkat 3T. Sekian penjelasan dari soal UAS. Terima kasih.